Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Haja Ida dan kepada Ibu Cici yang telah bergabung pada kesempatan pertemuan kali ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang udah join baru 17 orang. Kita langsung mulai aja, Bu. Boleh, silakan. Ya. Oke, izin share screen dulu ya sebentar. Sudah muncul belum PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, adik-adik semua sudah siap ya buat belajar hari ini? Kali ini kita akan membahas cara kerja otak kanan. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang cara kerja otak kiri, apa itu otak, fungsi otak secara keseluruhan, dan membahas tentang cara kerja otak kiri. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membawakan materi tentang cara kerja otak kanan. Materi ini diambil karena manusia itu kan mempunyai dua otak, yaitu otak kanan dan otak kiri, yang dimana dua-duanya berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengetahui cara kerja otak kita mengetahui kita itu lebih dominan ke otak kiri atau otak kanan, kita dapat memaksimalkan cara kerja otak kita sendiri, di mana itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung masuk ya ke materinya. Cara kerja otak kanan. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan emotional quotient atau EQ, misalnya seperti sosialisasi, komunikasi, berinteraksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Otak kanan juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan seperti kreatif atau berkreasi, seperti menari, menggambar, atau menyanyi, fotografi, dan lain sebagainya. Otak bagian kanan bertanggung jawab atas kemampuan spasial seseorang. Kemampuan spasial yaitu mampu untuk memahami, mengenali, memproses bentuk visual, yaitu seperti meliputi pengenalan wajah dan pengolahan musik. Bagian ini jugalah yang membentuk citra visual dari apa yang kita lihat dari panca indera kita, yaitu penglihatan. Saat seseorang berbicara, otak kanan yang akan membantu untuk menafsirkan konteks dan nada lawan bicara. Ketika kita berbicara dengan orang lain, itu pasti terdapat penekanan nada, konteks, dan lain sebagainya, irama, dan itu otak kanan yang bekerja, otak kanan yang menerima, yang menstimulus otak kita agar dapat diterima dan nyambung gitu ngobrol dengan orang lain. Paham ya? Kemudian, idealnya, otak kiri dan otak kanan manusia haruslah seimbang dan berfungsi dengan optimal. Karena orang dengan otak kanan dan otak kiri yang seimbang tentu dapat menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai bergaul atau bersosialisasi di lingkungannya, di tempat di mana ia berada. Selanjutnya, cara mengoptimalkan kinerja otak. Untuk mengoptimalkan dan menyeimbangkan kinerja dua belahan otak, ada beberapa cara mudah yang dapat kita lakukan. Kita bisa mencoba menggunakan tangan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas seperti misalnya untuk memegang gagang pintu, menggosok gigi,
menulis dengan menggunakan tangan yang tidak bisa digunakan, maksudnya tidak biasa digunakan, dan selanjutnya menggambar dengan kedua tangan secara bersamaan. Jadi cara mengoptimalkan kinerja otak ini, kita misalkan kita dalam kegiatan sehari-hari biasa menggunakan tangan kanan. Dan untuk mengoptimalkan kerja otak dua-duanya, kita perlu mencoba untuk beraktivitas menggunakan tangan kiri gitu. Tadi kan sudah dikatakan, seperti misalnya memegang gagang pintu. Yang biasa kita memegang gagang pintu dengan tangan kanan, kita bisa mencoba ketika membuka pintu menggunakan tangan yang kiri. Kemudian juga seperti menggosok gigi, menulis dengan tangan kiri atau kidal ya biasanya disebutnya. Dan yang terakhir, menggambar dengan kedua tangan secara bersamaan. Gambarnya tidak perlu yang susah-susah gitu. Kita bisa mencoba seperti membuat lingkaran dalam satu kertas atau dua kertas yang berbeda, tapi dalam satu waktu gitu. Seperti menggambar lingkaran, garis lurus, atau berbentuk kotak, membuat pagar, dan lain sebagainya. Dengan begitu, ketika kita membiasakan hal seperti itu, maka secara tidak langsung otak kita akan bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar otak kiri dan otak kanan, di mana yang otak kiri tertera keterangan logic, rules, analytic, rationality, objectivity, dan language. Sementara yang di otak kanan terdapat keterangan creativity, chaos, intuition, curiosity, art, dan music. Otak kiri berfungsi dalam hal yang berhubungan dengan logika, rasional, kemampuan menulis dan membaca, serta pusat intelligent question atau IQ. Sementara otak kanan berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan seni, kreativitas, musik, ekspresi, serta merupakan pusat emotional question atau EQ. Kalau otak kiri kan kita biasa mengenal dengan tes IQ kayak gitu ya. Otak kiri ditekankan kepada logik gitu atau yang bisa diterima oleh akal yang bersifat rasional. Sementara otak kanan lebih menekankan kepada kreativitas atau yang berhubungan dengan seni gitu ya. Berhubungan dengan visual. Selanjutnya ada ciri-ciri otak kanan. Otak kiri kan kemarin kita sudah bahas ciri-ciri otak kiri, fungsi otak kiri, dan sekarang kita membahas ciri-ciri otak kanan. Di sini ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang dominan otak kanan tidak suka dengan pelajaran yang memaksa otak untuk bekerja keras, seperti menghitung, pelajaran matematika, fisika, kimia, sains, atau ilmu eksak. Ilmu sains. Mereka lebih memilih pelajaran seni, bahasa, puisi, menyanyi, dan lain-lain. Yang dimana biasanya itu menjurus kepada mengasah bakat kita. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, dalam hal prospek kerja, orang dominan otak kanan senang bekerja di bidang sosial, yaitu berhubungan dengan orang lain, seperti dalam berkreativitas, seni, dan public relation, yaitu dia senang berhubungan dengan orang lain. Kemudian, tidak menyukai hal-hal yang teratur, suka kebebasan, senang jalan-jalan, berpetualang, dan melakukan hal-hal baru. Nah, buat yang senang jalan-jalan, bisa jadi kalian lebih dominan kepada otak kanan gitu. Atau yang tidak suka diatur, menyukai kebebasan, tidak suka dikekang, kayak gitu. Berarti bisa terindikasi kalian lebih dominan otak kanan gitu ya. Selanjutnya ada fungsi otak kanan. Berdasarkan penelitian Sperry, fungsi otak kanan berkaitan dengan ekspresi dan kreativitas. Kita tekankan di sini ekspresi dan kreativitas. Fungsi dari otak kanan diantaranya ada 7, yaitu yang pertama mengenali wajah, mengekspresikan perasaan, menciptakan musik, mengenali emosi,
mengenali dan mengapresiasikan warna, imajinasi, intuisi, dan kreatif. Orang yang dominan dengan otak kanan biasanya unggul pada hal-hal yang berkaitan dengan seni dan kreatif. Ini udah sering dibilang ya, kalau otak kanan itu lebih menekankan kepada kreativitas atau sesuatu yang yang mencolok gitu, sesuatu yang menarik mata kita, visual. Oke, dari kesimpulannya ada yang mau bacain nggak nih dari adik-adik? Kesimpulan dari pertemuan kita kemarin. Tinggal dibacain doang kok. Ayo siapa? Ada nggak? Disebut aja namanya, Kak. Langsung sebut aja ya, biar mengefisienkan waktu. Bentar. Coba Valia, boleh? Valia dengar nggak? Dengar, Kak. Ini cuma dibacain doang kan? Iya, disimpulkan. Kesimpulannya, 1. Otak adalah pusat kendali dari struktur dan memiliki sekitar 1.350 cc volume dan terdiri dari 100 juta sel saraf atau neuron. 2. Otak manusia bertanggung jawab untuk pengaturan seluruh tubuh dan pikiran manusia. 3. Sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, atau misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. 4. Perbedaan otak kiri dan otak kanan adalah otak kiri cenderung lebih logis. Fungsi dari otak kiri berkaitan dengan hal-hal yang membutuhkan bahasa, pemikiran yang analitis, dan logika. 5. Fungsi otak kanan berkaitan dengan ekspresi dan kreativitas. Ya, terima kasih Valia. Nah, jadi di sini sudah kakak bikin kesimpulan dari pertemuan yang pertama, yaitu membahas tentang apa itu otak, fungsi otak, cara kerja otak kiri, fungsi otak kiri, ciri-ciri otak kiri, dan sekarang kita membahas tentang otak kanan. Oke, materinya udah selesai. Sekarang kita beralih nonton video ya, sebentar. Izin share screen dulu. Udah muncul belum videonya? Udah, Kak. Ya, terima kasih Valia. Disimak dulu ya videonya. Selain tampak, otak adalah salah satu bagian terpenting dari manusia, berguna sebagai pusat koordinasi dan berpikir, sehingga kita bisa berbicara, bernafas, dan juga berjalan. Sebagian besar otak kita disebut dengan otak besar, yang terdiri dari dua belahan, yakni kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, dan belahan kanan mengatur tubuh bagian kiri. Ada teori yang menyebut bahwa mereka yang lebih dominan dengan otak kiri lebih pintar berhitung matematika serta berdagang di pasar, sedangkan mereka yang lebih dominan dengan otak kanan lebih unggul dalam kreativitas sebagai seniman. Benarkah demikian? Teori mengenai perbedaan fungsi otak kiri dan kanan telah populer sejak sekitar tahun 1960-an. Ada seorang neuropsikolog atau peneliti otak dan perilaku bernama Roger Walcott Sperry yang mengemukakan teori perbedaan otak kiri dan kanan. Beliau menemukan bahwa otak memiliki fungsi khusus di sisi kiri dan kanan, serta kedua sisi itu dapat berfungsi sendiri tanpa tergantung satu sama lain. Karena penelitiannya tersebut, dia memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1981. Lalu, apa saja keunggulan masing-masing bagian otak kita? Otak kiri. Otak kiri adalah pusat dari IQ, lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan matematika. Orang yang dominan dengan otak kiri lebih pandai melakukan analisa dan logika, serta mencakup hal-hal seperti fungsi proses singkatan jangka pendek, bahasa, analisa, angka, logika, hitungan, serta detail. Sementara itu, otak kanan cenderung dalam perkembangan EQ, berperan dalam komunikasi, sosialisasi, dan pengadilan emosi.
Juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Selanjutnya, otak kanan juga dapat melakukan fungsi matematika, tapi hanya perkiraan kasar dan perbandingan, dan juga membantu citra visual dari apa yang kita lihat, serta mencakup hal-hal seperti fungsi proses ingatan jangka panjang, kreativitas, seni dan musik, gambar atau warna, perkiraan dimensi, emosi, dan imajinasi. Idealnya, otak kiri dan otak kanan manusia haruslah seimbang dan berfungsi dengan optimal. Karena jika kita merasa pandai matematika, tetapi kurang bisa bersosialisasi, kita bisa melatihnya dengan sering melakukan kerja kelompok, agar otak kiri kita bekerja secara optimal. Demikian video kali ini, semoga menambah ilmu kita semua. Salam cerdas. Oke, tadi kan udah disimak dari materi sama videonya. Nah, sekarang udah pada paham belum perbedaan antara otak kiri dengan otak kanan? Ada yang mau berpendapat atau menyimpulkan perbedaan otak kiri dan otak kanan? Ayo, jangan malu-malu. Atau ada yang mau ditanyakan yang belum paham? Kalau pada diem aja atau nggak ada yang ditanyain, nanti kakak yang nanya. Kakak langsung sebut nama aja. Bentar. Oke, coba Lutfia. Lutfia dengar suara kakak nggak? Coba dinyalain mic-nya. Dengar, Kak. Lutfia udah paham belum apa itu otak kiri dan otak kanan? Bismillah udah. Coba boleh tolong disebutin perbedaan apa sih otak kiri itu dan otak kanan? Kalau otak kiri lebih ke bidang studi mungkin ya. Kalau otak kanan lebih ke yang aktivitas. Ya, terima kasih Lutfia. Terus siapa lagi ya? Coba Ratu Julian. Ratu Julian dengar suara kakak nggak? Kak. Coba Ratu Julian sebutin perbedaan antara apa otak kiri dan apa itu otak kanan. Kalau otak kiri itu lebih dominan berfungsi sebagai ngapain, dan otak kanan ngapain? Kalau otak kanan dominan ke aktivitas. Kalau otak kiri lebih dominan ke Halo Ratu Julian. Coba dideketin suaranya, Dek. kalau otak kanan lebih dominan ke aktivitas luar. Kalau otak kiri lebih dominan ke ya, perhitungan gitu. Bagaimana? Iya, terima kasih ya Ratu Julian. Jadi kalau otak kiri itu lebih berfungsi atau dominan kepada hal-hal yang bersifat,nya logis atau realistis gitu. Sementara kalau otak kanan lebih menekankan kepada sesuatu hal yang kreatif gitu atau kreativitas, bidang seni, visual, apalagi tadi sosialisasi dengan orang lain kayak gitu ya. Oke, materinya udah selesai dan tugas sudah kakak kirim di GCR. Di GCR itu kakak udah lampirin PPT-nya, kemudian ada absen, jangan lupa diisi absennya.
Terus ada kuis, ada videonya juga. Sama satu lagi ini yang penting, tes kecerdasan. Tes untuk mengukur kecerdasan, kalian itu lebih dominan otak kiri atau otak kanan. Kalau kalian udah tahu kalian itu dominan otak kiri atau otak kanan, kalian harus memaksimalkan kerja otak kalian gitu ya, agar kehidupan sehari-harinya juga lebih baik gitu. Untuk tes kecerdasan otaknya itu kan berbentuk aplikasi. Kalian bisa isi itu di HP. Kenapa nggak diisi sekarang? Karena itu membutuhkan waktu gitu, biar kalian punya waktu lebih fokus untuk mengisi jawaban itu. Nanti hasil jawabannya di screenshot, kemudian dikirim ke WhatsApp Bu Haja Ida. Paham ya? Jadi tugasnya apa? Coba dia Tifal, tugasnya apa, Dek? Disuruh isi kuis sama soal, nanti di screenshot kirim ke Bu Ida. Ya, terima kasih dia Tifal. Oke, pertemuan kita cukup dulu untuk materi kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran BK kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya sekarang. Ayo dinyalain mic-nya, fotonya, kameranya. Siapa nih yang belum nyalain? Adnan, Hilmi, Bilal, Sigit. Ayo, kita foto dulu ya. Ya, Hilmi, bangun dulu Hilmi. Sigit, Adnan, Bilal. Kita foto dulu ya. 1, ayo senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk Ibu Haji Ida, apa ada yang ingin disampaikan, Bu, sama anak-anaknya? Ya, baik. Anak-anak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita telah mengikuti materi tentang cara bekerja otak kanan. Yang minggu lalu cara bekerja otak kiri. Jadi untuk pesan Ibu, jangan lupa tugas yang sudah diberikan oleh Karina, kalian kerjakan, kemudian kalian kirim sesuai yang setelah diperintah tadi. Oke, itu saja. Itu saja Karina dari Ibu. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ida. Ya. Untuk oke, baik. Untuk teman-teman, adik-adik semua udah boleh live ya sekarang. Terima kasih udah join. Semangat PJJ-nya. Baik, untuk Ibu Cici, saya pamit ya Bu ya. Sudah cukup sekian. Iya Bu, sama-sama Bu. Sehat-sehat Ibu. Ya, oke. Iya, Assalamualaikum. sehat-sehat Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Makasih banyak Ibu.
Sama-sama Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Saya pamit ya Bu, terima kasih banyak. Iya, oke. Selanjutnya, Sama-sama Miss Rina, sukses ya. terima kasih Bu Amin, semoga Ibu juga. Oke, digantiin ya. Iya, Sigit. Ibu.